Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 28 Mei 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami agar firman yang kami baca dan kami renungkan bisa menguatkan kami dan membuat kami semakin mengenal kuasa kasih Tuhan, kekuatan dan hikmat Allah yang ada pada salib. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian dikatakan, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Rasul Paulus menjelaskan dengan terperinci apakah makna Injil itu. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani mewakili kebudayaan Yahudi, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani mewakili kebudayaan Yunani. Namun apa yang terjadi? Ketika Allah memilih kedua kebudayaan ini sebagai bahasa Alkitab, kedua bangsa itu, baik Yahudi maupun Yunani, sama-sama menolak Injil. Orang Yahudi menganggap Injil sebagai sesuatu yang kurang menarik, bahkan sebagai batu sandungan. Orang Yahudi lebih suka pada berita-berita mukjizat daripada berita tentang salib. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah melihat banyak mukjizat Yesus dalam pelayanannya? Apakah orang Yahudi otomatis jadi percaya kepada Yesus? Ternyata tidak juga. Mereka bahkan ingin membunuh Yesus. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita sekarang, di mana banyak orang-orang Kristen menginginkan mukjizat terjadi. Bahkan penekanan terhadap topik mukjizat ini sudah cenderung tidak proporsional lagi. Mengapa banyak orang Kristen suka sekali meminta tanda mukjizat? Karena orang Kristen percaya mukjizat pasti membawa orang kepada iman. Tapi benarkah demikian? Benarkah mukjizat akan otomatis membuat orang beriman? Ternyata dalam Injil hal itu tidak terjadi. Ketika Tuhan Yesus melakukan tanda mukjizat, justru banyak orang yang mengeraskan hatinya. Hanya sebagian orang yang menjadi percaya. Dan dari sekian orang yang percaya itu, kebanyakan mereka percaya hanya pada mukjizatnya, bukan pada Injilnya atau pengajarannya. Padahal, mukjizat hanya berperan sebagai konfirmasi bahwa Injil itu benar. Penekanannya adalah pada Injil, bukan pada mukjizatnya. Dan mari kita selidiki lebih jauh lagi. Mengapa orang suka mukjizat? Jawabnya, karena mukjizat itu sesuatu yang melampaui hukum alam, sesuatu yang supranatural. Sementara kita setiap hari terjebak pada rutinitas yang membosankan. Hidup kita seakan-akan terkurung dalam rutinitas yang monoton. Karena itulah kita menghendaki hal-hal yang tidak biasa, yang kita sebut dengan mukjizat. Sebaliknya, peristiwa Yesus yang dipaku di kayu salib dalam keadaan tidak berdaya dan tanpa pertolongan dari sorga bukanlah sesuatu yang spektakuler. Pada zaman itu, peristiwa penyaliban bukanlah kejadian yang luar biasa, melainkan kabar yang biasa dan tidak menarik. Itu sebabnya, bagi orang Yahudi, berita salib sangat sulit diterima. Bagi orang Yahudi, Injil adalah suatu batu sandungan yang memalukan. Demikian juga, banyak orang yang tidak percaya tertutup matanya karena mereka tidak melihat mukjizat dalam peristiwa tersebut. Ini karena mereka dan kita juga mempunyai persepsi, pemikiran, dan harapan kita sendiri tentang mukjizat. Dan sementara bagi orang Yahudi yang merindukan mukjizat, berita salib adalah suatu batu sandungan. Beda lagi ceritanya bagi orang Yunani. Bagi orang Yunani yang mengagung-agungkan filsafat dan ilmu pengetahuan, berita salib hanyalah suatu kebodohan yang hakiki di telinga mereka.
Ketika Rasul Paulus berada di Areopagus, ia berdebat dengan orang-orang Yunani mengenai kebangkitan orang mati. Bagi orang Yunani, kebangkitan orang mati adalah suatu kebodohan dan tidak dapat diterima oleh hikmat manusia. Tidak perlu heran jika pada zaman kita sekarang, orang masih memiliki sikap yang sama. Mereka menganggap apa yang diberitakan oleh orang Kristen adalah suatu kebodohan yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Padahal tanpa kita sadari, hikmat Kristus jauh lebih tinggi daripada hikmat manusia. Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Mari kita lihat satu persatu. Injil dikatakan sebagai kekuatan Allah. Injil menunjukkan kekuatan Allah dalam versi yang berbeda dengan konsep kekuatan bagi dunia ini. Bagi kita orang dunia, kekuatan berarti tidak lemah, tidak kalah, dan bahkan mengalahkan yang lemah. Tetapi dalam Injil, justru dalam keadaan yang lemah dan disalib di atas kayu saliblah Yesus Kristus menyatakan kekuatan Allah. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika orang-orang mengutukinya, ia justru memberkati dan mengampuni mereka. Inilah kekuatan Allah yang tidak dapat dimengerti oleh dunia. Sepanjang hidup Yesus Kristus, ia melakukan pelayanan yang mengangkat kelemahan manusia. Inilah konteks yang benar dari pelayanan yang disertai dengan mukjizat. Kekuatan Allah dinyatakan saat Yesus digerakkan oleh belas kasihan terhadap kelemahan manusia. Jadi disinilah letak mukjizat dan kekuatan Allah yang sesungguhnya, yaitu tatkala Allah mengekspresikan kasih-Nya yang besar atas manusia yang lemah. Kekuatan Allah di sini sekaligus menelanjangi kekuatan manusia. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyatakan kekuatan di dalam kelemahannya. Di situ ia sepertinya ditelanjangi, padahal sebenarnya yang ditelanjangi ialah kita orang berdosa. Di atas kayu salib Tuhan Yesus dipermalukan, tetapi sebenarnya yang dipermalukan adalah diri kita yang sangat bobrok. Ketika dari atas kayu salib Tuhan Yesus mengumandangkan kalimat-kalimat pengampunan, kita melihat diri kita yang sering kali tidak sanggup mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Kita melihat diri kita yang tidak sanggup memberkati orang lain yang mencaci maki kita. Di atas kayu salib, satu persatu kebobrokan dan kerapuhan kita dibongkar. Yang kedua, Injil juga adalah hikmat Allah. Hikmat Allah menyatakan kebijaksanaan dan pengetahuan yang sejati. Di dunia ini, orang berhikmat, ahli Taurat, dan pembantah-pembantah terus bermegah dalam kepintaran mereka sendiri, sampai akhirnya kecongkakan menutupi mata mereka dari kebijaksanaan dan pengetahuan yang sesungguhnya dalam Yesus Kristus. Satu-satunya jalan masuk menuju hikmat sejati adalah melalui iman yang lahir dari kerendahan hati, menanggalkan keyakinan akan hikmat manusia untuk mengerti hikmat Allah. Disinilah hikmat Allah menerangi kebodohan manusia. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, namun tidak memiliki pengetahuan yang sejati, karena mereka tidak sanggup mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan tujuan atau maksud dari diberikannya segala pengetahuan itu kepada manusia. Mereka tidak melihat kemuliaan Allah dalam dunia ciptaan yang sedang mereka gali. Mereka tidak mengenal siapa pencipta mereka, dari mana mereka berasal, dan kemana hidup mereka menuju. Di ayat 25 dari perikop kita ini, Rasul Paulus berkata bahwa yang paling rendah dari Allah lebih tinggi daripada yang tertinggi dari diri manusia. Itu sebabnya orang percaya, terutama kita yang percaya pada teologi salib, tidak seharusnya merasa minder terhadap mereka yang berpengetahuan tinggi. Kemuliaan bukan didapat melalui itu, melainkan melalui kebergantungan kita pada hikmat Allah. Maka marilah kita tidak mengikuti orang Yahudi dan orang Yunani yang menganggap salib itu sebagai kebodohan dan kelemahan. Namun sebaliknya, marilah kita menyadari bahwa dalam salib Kristuslah terpancar kekuatan dan hikmat Allah yang sejati, yang menelanjangi kekuatan dan hikmat manusia. Marilah kita merenungkan dalam-dalam makna salib Kristus,
sebagai kekuatan dan hikmat Allah yang sejati, satu-satunya yang sanggup menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dari salib kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak dari kemampuan kita mengalahkan orang lain, melainkan dari kemampuan kita mengalahkan diri kita sendiri dan mencoba berdamai dengan orang lain. Yesus Kristus telah terlebih dahulu melakukan itu kepada kita. Maka marilah kita juga melakukannya kepada sesama kita, tentunya dengan pertolongan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Melalui firman hari ini Tuhan sadarkan kami bahwa apa yang menjadi kebodohan bagi dunia ini, ternyata itulah hikmat Allah. Dan apa yang menjadi kelemahan bagi dunia ini, ternyata itulah kekuatan Allah yang sejati, yaitu salib Kristus. Melalui salib, kami manusia dipermalukan. Kami merasa kamilah yang mempermalukan Yesus Kristus. Kamilah yang menelanjangi Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Padahal sebenarnya kebodohan kamilah yang sedang ditelanjangi. Maka biarlah kami Tuhan sanggup mengenal kekuatan Allah yang sejati dan hikmat Allah yang sejati melalui salib Kristus. Memang bagi orang Yahudi salib adalah batu sandungan, dan bagi orang Yunani salib adalah kebodohan. Namun bagi kami orang percaya, salib adalah keselamatan Kristus yang sejati. Dan biarlah melalui teologi salib, kami dimampukan meneladani Kristus, mengalami kelemahan, tapi justru disitulah kami beroleh kekuatan yang sejati. Ajarkan kami Tuhan untuk memikul salib kami setiap hari. Karena itulah cara kami untuk meneladani Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.